Halo, selamat pagi teman-teman. Semoga hari ini kalian pun masih sehat-sehat aja, masih stay di rumah aja. Karena hari ini kembali lagi kita di episode kuliah sambil rebahan. Di mata kuliah Cyber Communication pertemuan kali ini, kita akan lanjut membahas mengenai data dan privasi. Jadi kan minggu lalu sudah kita cukup banyak ya diskusikan dengan Pak Ferdi ketika kuliah tamu online. Nah, sekarang ini hanya saja saya ingin menambahkan beberapa hal terkait data dan privasi, terutama ketika kita melihatnya dari perspektif ilmu komunikasi. Oke, kita mulai ya. Data dan privasi di era digital. Ketika kita bicara data dan privasi, ada beberapa istilah yang akan kita pelajari, yang mungkin istilah-istilah ini cukup baru ya untuk teman-teman, yaitu istilah big data, immaterial labor, audience commodity, surveillance capitalism, GDPR, opt-in, dan opt-out. Jadi ini juga beberapa istilah yang sempat dibahas, itu yang dua bawah ya, GDPR sama opt-in, opt-out, ini kan beberapa kali disebutkan ketika kuliah online kemarin, dan barangkali mungkin sebagian teman-teman masih kurang paham apa sih itu sebenarnya, jadi akan kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, ini seingat saya sudah pernah saya ajukan pertanyaan ini, apa kemudian kaitannya atau bedanya antara digitalisasi dan datafikasi di awal-awal kita kuliah cyber communication. Apalagi sekarang semakin relevan ketika kita bicara mengenai data. Nah, kalau kita bicara definisi data, ini saya ngambil definisi dari KBBI ya, bahwa data adalah keterangan yang benar dan nyata, bisa dijadikan dasar kajian, dan merupakan informasi yang dapat diproses oleh komputer. Nah, kemudian ketika kita bicara datafikasi, tandanya kita bicara mengenai bagaimana ketika semua aspek kehidupan kita sehari-hari diubah menjadi data sehingga bisa diolah oleh komputer. Jadi misalnya aja, ketika kita mengaktifkan location service kita di HP, kemanapun kita pergi, itu ada datanya, tersimpan datanya. Jadi kalau teman-teman menginstall Google Maps ya di HP dan selalu mengaktifkan location service-nya, itu akhirnya kemanapun kita pergi sudah tercatat, sudah terdata oleh sistem. Atau misalnya ketika kita menjadi member suatu tempat perbelanjaan, kan kadang-kadang sering ya ditawarkan, mau jadi member nggak? Kalau jadi member banyak keuntungannya atau dapat rewards-nya. Sebenarnya itu juga supaya suatu upaya untuk mengumpulkan data kita, karena akhirnya bisa diketahui habit kita kalau berbelanja di tempat mereka seperti apa. Seringnya kalau beli itu beli barang apa, di tanggal berapa, kalau beli barang kombinasinya apa, misalnya kalau toko baju belinya selalu baju dan celana. Misalnya seperti itu. Jadi itu bentuk datafikasi. Tapi kalau kita bicara data, tadi kan apa sih kaitannya atau perbedaannya digitalisasi dengan datafikasi? Sebenarnya penggunaan data sendiri sudah dilakukan sejak lama. Data itu sudah ada sejak lama, bahkan sebelum era digital. Tapi digitalisasi mempermudah dan memperbesar skala datafikasi. Dulu kan nggak bisa ya mengumpulkan data lokasi kita kemanapun kita pergi. Sekarang berkat adanya digitalization, adanya gadget, smartphones, sehingga hal itu mungkin untuk dilakukan. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara datafikasi, tentu ada kaitannya dengan big data. Karena dengan semua aspek kehidupan kita diubah menjadi data, datanya kan menjadi sangat-sangat banyak. Inilah yang dikatakan sebagai big data. Ini kan juga sempat dibahas ya oleh Pak Ferdi. Secara sederhananya, kalau kita bicara mengenai big data, itu adalah data yang sangat banyak dan bahkan sampai bingung ngolahnya itu gimana. Data yang sulit untuk diolah. Tapi karena adanya digitalisasi, adanya perkembangan teknologi, data-data ini kemudian bisa diolah menggunakan sistem, menggunakan artificial intelligence, gitu ya. Nah, kalau kita bicara big data, identik dengan 5V, volume, velocity, variety, veracity, and value. Jadi kita bicara memang jumlah data yang dapat dihasilkan setiap detiknya, karena banyak sekali data yang dihasilkan. Dari satu orang aja banyak, apalagi kalau semua orang di dunia ini datanya dikumpulkan. Kecepatannya, karena ya itu ya, berapa cepat data itu dihasilkan, dan kemudian bisa disimpan oleh database, perpindahan datanya. Lalu variasi dari data,
Karena datanya macam-macam ya, bisa data lokasi, data kebiasaan berbelanja, data apa lagi ya. Pokoknya semua kehidupan sehari-hari kita sekarang sudah didatafikasi sehingga variasinya bermacam-macam. Lalu kita bicara sah nggak nih atau valid nggak nih data ini? Karena kan bisa jadi datanya mungkin tidak benar-benar merepresentasikan kehidupan yang sebenarnya. Jadi perlu dicek juga. Dan kemudian yang lebih penting lagi adalah menjadikan data ini punya value, punya nilai. Karena kalau cuma dikumpulin aja, akhirnya banyak gitu datanya tapi tidak bisa diolah, ya buat apa gitu kan. Sehingga yang menjadi penting ketika kita bicara era big data ya ketika suatu data itu kemudian menjadi bernilai, punya value tertentu. Nah, dengan adanya big data ini banyak hal yang bisa dilakukan. Bisa memprediksi harga produk, misalnya dengan apa ya, situasi ekonomi seperti sekarang, kira-kira harga produk itu akan semakin naik atau semakin turun, itu bisa diprediksi oleh big data. Memprediksi penyakit. Jadi sebenarnya hal-hal atau pandemi semacam ini harusnya sudah bisa diprediksi juga melalui big data. Melihat misalnya dari zaman dahulu itu sebenarnya trennya itu penyakit atau wabah itu seperti apa. Itu akhirnya bisa memprediksi the future. Jadi big data bisa predict the future, memprediksi masa depan. Lalu menganalisa perilaku konsumen seperti itu. Jadi ya itu tadi yang misalnya saya katakan, misalnya data member dari suatu tempat perbelanjaan, sehingga akhirnya bisa dianalisis perilaku berbelanjanya selama ini seperti apa, dan kira-kira ke depannya ya kalau ke situ lagi bakalan beli apa. Bisa ditawarkan misalnya akhirnya promosi-promosi atau diskon-diskon terhadap produk yang memang sering dibeli oleh si member ini. Atau misalnya kalau kita bicara big data juga, adalah ketika suatu data yang awalnya dikumpulkan untuk tujuan A, tapi kemudian bisa juga digunakan untuk tujuan B. Jadi karena akhirnya data yang banyak itu tersimpan dalam suatu database atau dalam suatu sistem, bisa digunakan untuk kepentingan yang berbeda. Misalnya gitu. Jadi misalnya sempat saya baca misalnya ada suatu perusahaan otomotif ingin memproduksi mobil keluaran terbaru, dan salah satu fitur yang ingin ditawarkannya adalah kursi yang nyaman bagi para pengemudi. Nah, ini kemudian dia memanfaatkan data kesehatan, data tentang tulang belakang yang sudah pernah diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan kesehatan. Jadi, ini kan menunjukkan bagaimana data yang awalnya dikumpulkan untuk tujuan kesehatan ternyata juga bisa dimanfaatkan untuk tujuan otomotif atau tujuan produksi gitu. Jadi ini ya, kalau kita bicara big data, ketika data banyak sekali dipakai lalu diolah dan macam-macam value yang bisa dihasilkan dari data ini. Makanya kalau kita bicara value dari sebuah data, ada beberapa hal. Misalnya ketika suatu data itu digunakan kembali, reuse. Ketika penggunaan awalnya itu ternyata juga bisa dimanfaatkan di kemudian hari. Misalnya aja ketika, ya itu tadi ya yang saya contohkan. Jadi dia data yang digunakan kembali dengan tujuan yang mungkin berbeda dari awal ketika dia data itu dikumpulkan. Lalu data hidden value atau value lainnya dari sebuah data. Ini saya contohkan di sini ada screenshot dari ketika kita ngetik Google is, lalu sering yang muncul apa. Lalu kita kan kalau ngetik keyword tertentu akan muncul beberapa tawaran oleh Google di mesin pencarinya. Nah, ini sebenarnya yang menjadikan kenapa sih Google itu bisa sebegini besarnya dan tidak akan ada atau mungkin akan sulit bagi pemain baru untuk bersaing dengan Google. Karena database Google sendiri sudah sangat besar. Dia bisa misalnya bahkan data yang mungkin bagi kita nggak penting ya, kita sering typo nulis gitu. Atau sering ketika kita pakai mesin mencari Google, misalnya kalau kita typo nulis itu, ternyata itu data yang bermanfaat juga untuk Google. Karena akhirnya dia bisa memprediksi kira-kira ini kalau orang nulis kayak gini tuh kira-kira yang dimaksud apa. Bahkan sekarang mungkin kalau kita ngetik di Google, kita nggak kayak bodo amat lah typo, nanti pasti dibenerin kok sama Google. Ini karena Google memanfaatkan datanya dia yang sekian banyaknya, oh orang kalau ngetik modelnya gini atau kata huruf-hurufnya begini, biasanya dia akan mencari ini. Makanya dia bisa
merevisi ya atau membenarkan ke kita, oh ini loh kamu, apakah yang kamu maksud adalah ini, dan ini. Jadi ini ketika kita bicara data hidden value, ada value tersembunyi atau value lain dari sebuah data. Data yang seolah-olah nggak penting, tapi ternyata penting juga. Itu yang menjadikan Google akhirnya memonopoli atau merajai situs mesin pencari. Karena pemain-pemain baru tidak akan punya data sebanyak Google ini. Gitu. Lalu data as a resource sebagai sumber atau faktor untuk produksi. Nah, ini ada saya contohkan lainnya nih di sini. Ini saya rasa teman-teman nih pasti punya pengalaman mengisi yang semacam ini. Yang ada 2 jenis. Lalu kemudian di sini kita kan disuruh ngasih tahu ini tuh angka berapa sih gitu. Atau sekarang seringnya juga mana sajakah yang ada gambar mobilnya. Ini sebenarnya suatu bentuk upaya dari platform gitu ya untuk memanfaatkan kita. Ini kan namanya reCAPTCHA ya. Awalnya itu hanya CAPTCHA, jadi hanya satu kata aja. Tapi kemudian dipertimbangkan, loh kenapa kita nggak sekalian memanfaatkan users untuk kemudian mengkuantifikasi suatu gambar gitu ya misalnya, untuk ngasih tahu sistem, mengajari sistem bahwa ini isinya angka apa atau huruf apa. Jadi sebenarnya ini kita dimanfaatkan. Jadi kalau ini kan memang mereka sudah mengkuantifikasi suatu data. Lalu di sini, nah ini kita yang akhirnya bekerja secara sukarela tanpa dibayar untuk ngasih tahu atau ngajarin sistem bahwa oh ini angka 8001. Sehingga kalau muncul gambar yang mirip dengan ini, sistem sudah bisa membaca secara otomatis. Karena kita yang sudah terus mengajarkan sistem. Makanya sekarang misalnya disuruh milih mana aja yang ada gambar mobilnya. Itu kan, oh berarti kalau mobil itu ciri-cirinya seperti ini, sistem akan belajar dan di kemudian hari ketika dia menemukan gambar-gambar serupa, data-data serupa, dia sudah bisa melakukan datafikasi. Jadi itu ya. Ini ketika ternyata kita juga dimanfaatkan sebagai pekerja gratisan oleh platform melalui reCAPTCHA. Nah, apa kemudian kaitannya data dengan privasi? Ini juga sudah dibahas di diskusi minggu lalu, di kuliah tamu online minggu lalu, bahwa karena memang kan data itu sekian banyak, ketika kita bicara datafikasi, semua aspek kehidupan kita bisa dijadikan data, sehingga kemudian bisa jadi akan mengganggu atau menginterupsi privasi kita. Karena akhirnya setiap kegiatan kita kan ada datanya. Ini yang kemudian menjadikan kita seolah-olah tidak punya lagi yang namanya privasi di era digital. Nah, jenis privasi ada 2. Privacy as subject. Ketika kita memberikan informasi pribadi kita secara sadar. Misalnya ketika kita sign up gitu ya. Sign up ke suatu platform, kita kan harus nulis nama, tanggal lahir biasanya, alamat email. Ada basic information yang harus kita tulis di situ. Itu kan dilakukan secara sadar ya, karena kita mau menggunakan platform ini, maka kita harus menginput beberapa informasi tentang kita. Atau bahkan ada yang tidak dipaksa, bahwa kita misalnya di LinkedIn nulis pengalaman kerja kita, atau kalau di Facebook nulis political views kita, agama kita apa, itu kan juga ditanya sama Facebook, atau film apa sih yang favorit kamu. Itu yang kita lakukan untuk membentuk identitas kita di suatu media sosial. Dan kita lakukan secara sadar. Jadi kita menyediakan untuk mengunggah informasi pribadi untuk membentuk identitas kita. Ini yang dikatakan privacy as subject. Tapi yang berbahaya adalah ketika kita bicara soal privacy as object. Ketika informasi pribadi kita dikumpulkan oleh platform tanpa sepengetahuan kita, dilakukan secara diam-diam. Ini sering atau selalu dilakukan ya. Jadi misalnya kita ngeklik apa, itu kan data juga yang dikumpulkan oleh platform, membentuk itu tadi, digital footprint, jejak digital kita. Ini yang menjadikan users kita sebagai pengguna itu dimanfaatkan dalam 2 cara oleh platform, yakni dengan banyaknya data itu tadi tentang kita disimplifikasi pada identitas tertentu, yaitu misalnya saya kayaknya pernah bahas ya. Misalnya, oh kita dikelompokkan atau diklasifikasi oleh suatu platform, oh orang ini traveler nih, makanya akan saya berikan iklan-iklan traveling. Atau orang ini suka, atau kutu buku nih, akan aku tunjukkan iklan-iklan toko buku atau buku baru di media sosialnya mereka. Seperti itu. Lalu data kita diawasi dan dikomodifikasi itu ya kita kemudian berada dalam suatu sistem pengawasan besar, di mana kita dimata-matai oleh platform,
Dan kemudian data kita dijadikan komoditas untuk dijual ke pengiklan. Ini kemudian ada kaitannya, kalau teman-teman baca tulisan yang saya share di pertemuan sebelumnya mengenai ad blockers, kan saya juga menuliskan di situ bahwa ini yang menjadikan users mengalami yang namanya eksploitasi ganda. Bahwa kita udahlah diminta bikin konten gratisan, juga kita datanya dipakai dan dijual kepada pengiklan. Gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai data and privacy, ada beberapa istilah juga yang perlu teman-teman pelajari. Ini sudah saya sebutkan tadi di awal. Pertama, immaterial labor. Jadi ketika kita dijadikan buruh, dalam tanda kutip ya, buruh oleh platform daring. Kita dipekerjakan tanpa dibayar dalam artian membuat konten untuk diunggah di platform mereka. Dan kita melakukannya dengan senang hati, karena itu tadi, ketika kita mengupload konten, itu kan membentuk identitas kita di dunia maya. Ada lagi istilah audience commodity. Ini istilah yang dituturkan atau diinisiasi oleh Dallas Smith. Dan ini sebenarnya istilah yang sudah ada bahkan sebelum era digital. Bahkan di setiap jenis media, kita memang selalu menjadi komoditas yang dijual ke pengiklan. Dulu kita nonton televisi juga, kan kita dipaparkan oleh beberapa iklan. Itu kan contoh bahwa kita menjadi komoditas sebagai audiens, sebagai penonton. Cuma bedanya sekarang, data yang dijual ke pengiklan itu lebih rigid, lebih valid lagi karena tahu kebiasaan kita sehari-hari seperti apa, sehingga kemudian iklan-iklan yang ditayangkan ke kita biasanya lebih relevan. Ada lagi istilah surveillance capitalism. Ini nama orangnya kalau nggak salah Shoshana Zuboff, yang mengatakan bahwa kita sekarang hidup di era kapitalisme pengawasan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita terus-terusan diawasi dan dimata-matai oleh platform. Jadi bahkan bukan oleh pemerintah kita sendiri, tapi oleh platform. Jadi dia melakukan pengawasan pada kita, yang tujuannya untuk mengumpulkan jejak-jejak digital kita, yang kemudian jejak digital ini diakumulasi dan dimonetisasi, dijual. Lagi-lagi kita dijadikan komoditas untuk dijual kepada terutama pengiklan. Dan untuk saat ini memang hanya bicara soal iklan ya seringnya. Tapi kita nggak pernah tahu, kedepannya kira-kira data kita akan dimanfaatkan oleh platform untuk kepentingan apa yang lain-lain. Selain misalnya kepentingan bisnis, kalau teman-teman mengikuti dulu ada peristiwa Cambridge Analytica ya, skandal Cambridge Analytica, itu kan ketika data pengguna, data users digunakan untuk kepentingan politik. Jadi ternyata bisa banyak sekali potensi-potensi penggunaan data kita. Kalau ingin tertarik belajar lebih jauh mengenai apa sih immaterial labor itu ya, khususnya tentang buruh di era digital. Ini saya pernah menulis soal ini, silahkan dicek linknya ada di sini. Ya agak promosi tulisan sendiri lah ya, silahkan dibaca. Nah ini juga sempat dibahas nih, kalau kita bicara soal data dan privasi, kalau terus-terusan platform dibiarkan mengambil data kita, tentunya akan terjadi chaos ya, akan terjadi kekacauan gitu. Kita akan dimanfaatkan atau diperah secara maksimal oleh platform, sehingga dibutuhkan regulasi, dibutuhkan intervensi oleh pemerintah untuk memastikan platform tidak semena-mena pada kita. Nah ini yang kemudian regulasi yang banyak disebutkan di diskusi minggu lalu, karena konteksnya adalah Pak Ferdi kan sekarang bekerja di London, bekerja di Inggris, sehingga mengikuti regulasinya Eropa. Nah, di Eropa punya namanya GDPR. Makanya minggu lalu banyak ya istilah itu disebutkan GDPR. Itu adalah General Data Protection Regulation. Regulasi terkait data dan privasi yang diberlakukan oleh Uni Eropa sejak 2018. Jadi sudah 2 tahun berjalan. Nah, di sini salah satu bentuk regulasinya adalah users harus diberi kesempatan untuk opt-out dari ketentuan platform, namun dengan tetap diperbolehkan menggunakan jasa platform tersebut. Makanya tadi saya sebutkan salah satu istilah yang akan kita bahas adalah opt-in dan opt-out. Nah, itu juga sempat dibahas di diskusi minggu lalu. Opt-out dalam artian kita bisa memilih untuk tidak mau menyerahkan data-data tertentu pada platform, atau tidak mau data ini kemudian dimanfaatkan untuk menentukan preferensi iklan platform pada kita. Nah, ini opt-out, option to out ya, memilih untuk tidak melakukan. Nah, ini misalnya kalau kita buka website gitu ya, yang termasuk kena regulasinya Uni Eropa, atau kita ketika lagi di Eropa membuka suatu website akan ditawarkan seperti ini. Jadi kalau dulunya kita kan munculnya cuma accept cookies gitu kan, bahwa kita memang menerima, mau tidak mau harus menerima platform atau situs tertentu mengumpulkan data kita.
Nah, di sini sekarang dengan adanya regulasi ini kita bisa milih, oke, untuk necessary cookies gitu ya, yang memang basic data, yang mau nggak mau harus dikumpulkan, itu oke, nggak apa-apa. Tapi ada beberapa hal lain yang saya tidak mau dikumpulkan datanya oleh platform, atau saya tidak mau platform kemudian memanfaatkan data tersebut untuk menentukan iklan apa yang cocok untuk saya. Itu bisa kita pilih. Nah, ini misalnya saya tidak aktifkan, ini adalah bentuk opt-out-nya. Jadi itu yang dimaksud dengan opt-out. Sedangkan opt-in ya berarti dia yang ini, dia setuju, oke, nggak apa itu diambil. Karena misalnya akan mempengaruhi terhadap performa suatu situs ketika saya buka. Tapi yang lain-lain saya nggak mau, itu saya opt-out. Jadi itu. Itu yang terjadi di Uni Eropa. Jadi eh, ini salah satu, memang waktu itu Uni Eropa termasuk yang paling gencar ya, bicara soal data dan privasi. Indonesia sendiri juga punya regulasi yang sedang dirancang, makanya namanya RUU, masih rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, singkatannya PDP, tapi bukan pasien dalam pengawasan. Ini sudah dibahas sejak lama sebenarnya, dari tahun 2015, Bapak bayangkan. Dan sudah ada revisi terakhir di akhir 2019, dan siap, kata Presiden, oke, bisa dibahas di awal tahun ini. Rencananya sih akan dibahas setelah Omnibus Law. Tapi dengan situasi seperti sekarang, saya juga kita lihat aja akan kapan dibahas mengenai RUU ini. Karena ini cukup penting juga. Melihat kita itu tadi, ya, kita sudah hidup di era datafikasi. Banyak sekali pasalnya, yang terdiri atas beberapa bab juga. Kalau teman-teman tertarik untuk baca detailnya dari rancangan undang-undang ini, silahkan diklik link di bawah ini. Jadi itu sih, kalau kita bicara soal data dan privasi, semoga teman-teman semakin tercerahkan mengenai data dan privasi di era digital, dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi nanti di Zoom meeting. Gitu aja, terima kasih. Sekian.